Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Yulandiva dengan NIM 18231072 dari kelas pendidikan IPA C. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan tape singkong pada mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Skunda Dilia Rosta MPD. Yang pertama yaitu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme yang sering digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada bioteknologi konvensional atau tradisional atau bioteknologi sederhana, dan yang kedua ada bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional ini biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan pada bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi modern yang dapat membantu proses pengkloningan atau kultur jaringan. Contoh dari bioteknologi konvensional ini seperti pembuatan tape, pembuatan tempe, susu, dan lainnya. Sedangkan contoh dari bioteknologi modern ini adalah rekayasa genetika, cloning, dan kultur jaringan. Selanjutnya yaitu fermentasi. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan salah satu jenis pengolahan makanan tradisional. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerob atau tanpa oksigen. Fermentasi merupakan proses untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan dari mikroba. Nah, mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana seperti disakarida dan monosakarida. Gula dan ragi dikenal sebagai bahan yang umum dalam fermentasi. Ragi biasanya digunakan untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Selanjutnya yaitu tape. Tape singkong merupakan tape yang dibuat dari singkong atau ketela pohon yang difermentasikan. Tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yaitu Saccharomyces cerevisiae yang dihancurkan lalu dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tape singkong yaitu yang pertama ada bahannya yaitu singkong, ragi, air, daun pisang, panci, kompor, penyaring, pisau, sendok, dan wadah. Selanjutnya, cara pembuatannya atau langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sebelumnya ragi tape yang berbentuk bulatan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, kupas kulit singkong hingga bersih. Selanjutnya yaitu potong singkong menjadi bagian-bagian yang kecil dan cuci singkong hingga bersih. Setelah dicuci dengan bersih, singkong selanjutnya direbus. Dan siapkan wadah untuk meletakkan singkong yang telah direbus dan tunggu hingga dingin. Nah, selanjutnya lapisi wadah lainnya untuk meletakkan singkong. Setelah diletakkan, taburi ragi yang telah dihaluskan secara merata pada singkong yang telah direbus. Tutup singkong dengan daun pisang. Fermentasi berlangsung selama 2 hari. Setelah 2 hari, maka tape akan siap untuk dinikmati. Selanjutnya yaitu fermentasi pada tape. Perubahan biokimia yang penting pada proses fermentasi tape adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa. Perubahan ini yang akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 melalui proses fermentasi akan menghasilkan alkohol atau etanol yaitu 2C2H5OH. Pada proses pembuatan tape, kamir dan kapang merupakan mikroba yang dapat mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape ini adalah mengubah gula menjadi alkohol. Pada proses pembuatan tape, jamur pada ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol.
Di dalam pembuatan tape, ragi tape yaitu Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun belum diberi gula sebelumnya. Ini merupakan hasil dari proses pembuatan tape singkong. Yang pertama yaitu gambar terlihat singkong yang setelah dibuka kulitnya. Selanjutnya ada singkong yang setelah dicuci bersih. Selanjutnya ada singkong setelah direbus. Dan ada persiapan sebelum ditutup dengan daun pisang. Dan singkong yang telah ditaburi dengan ragi. Selanjutnya ada yang singkong ditutup dengan daun pisang untuk fermentasi. Singkong yang telah difermentasikan selama 2 hari dan ada hasil akhir yang telah menjadi tape singkong. Pada proses pembuatan tape, tape yang ditutup rapat atau dibuat dengan rapat saat fermentasi, hal ini karena selama proses fermentasi, tape ini tidak memerlukan oksigen. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil dari proses pembuatan tape tersebut, ragi merupakan jamur yang berperan dalam melakukan fermentasi. Selama pembuatan tape terjadi fermentasi amilo menjadi glukosa dan glukosa akan berubah menjadi alkohol. Pada saat pemberian ragi, kita tunggu singkong sampai dingin. Hal ini karena bila ditaburkan pada saat bahan panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak, sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada singkong. Pada kandungan tape singkong dilihat dari daftar komposisi bahan makanan Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dalam 100 gram tape singkong terkandung sejumlah nutrisi seperti meliputi 173 kandungan kalori, 0,5 gram protein, 0,1 gram lemak, 42,5 gram karbohidrat, 30 gram kalsium, 30 mg fosfor, dan 56 gram air. Terdapat manfaat tape bagi tubuh. Yang pertama, menjaga tubuh kita hangat karena mengandung alkohol. Yang kedua, mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis karena mengandung vitamin K. Yang ketiga, tape juga mengandung yeast segar yang mampu mensintesis vitamin B1, B3, dan B12. Vitamin B1 ini berguna untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin B3 berguna untuk kesehatan kulit serta membantu mengubah makanan menjadi energi. Ada vitamin B12 berguna untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Tape juga dapat digunakan sebagai obat jerawat karena mampu menetralisir racun yang menumpuk pada pori-pori kulit. Selanjutnya, tape juga bisa digunakan untuk mengobati luka penderita diabetes. Selanjutnya, tape juga cocok untuk orang yang sedang mengikuti program diet. Karena singkong termasuk ke dalam makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, tape akan mudah mengenyangkan perut. Kandungan lemak dan zat berbahaya tidak terdapat di dalam singkong, sehingga jika diolah secara baik dan benar, maka tubuh kita akan mendapatkan manfaat yang baik tanpa adanya efek samping atau hal yang buruk. Tape singkong mengandung kalsium yang merupakan mineral yang baik untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Manfaat tape singkong yang satu ini juga menjadikan tape singkong sebagai makanan yang dapat menurunkan risiko berbagai penyakit berbahaya seperti serangan jantung. Dan yang terakhir yaitu di samping dari manfaatnya yang begitu banyak, ternyata mengkonsumsi tape yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan pada sistem pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan presentasi mengenai pembuatan tape dari singkong. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.